Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara Sio Talks. Pak Iksan, Primus. LPS ini kan lembaga penjamin simpanan. Nah, ada lembaga yang lain, sekarang ada Otoritas Jasa Keuangan. Dan kemudian ada Bank Indonesia. Nah, bagaimana tiga lembaga ini bekerja sama untuk mengawasi perbankan? Awalnya sebelum adanya OJK, pengawasan dan supervisi perbankan itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya OJK, otomatis tugas tersebut dilimpahkan ke OJK. Nah, apa bedanya antara OJK dan LPS? OJK mengawasi dan mensupervisi bank yang kasarnya masih beroperasi, yang masih hidup. Masih hidup, ya. Dan OJK tentunya memiliki tugas untuk memastikan bahwa bank-bank yang diawasi sehat, CAR-nya kuat, NPL-nya rendah, permodalannya kuat, dan lain-lain. Namun jika ada bank yang menuju gagal, ya biasanya karena NPL-nya naik tajam, menghadapi masalah likuiditas dan tentunya solvabilitas, akhirnya dan bank tersebut tidak bisa diselamatkan oleh pemilik bank tersebut, ya, oleh pemegang saham pengendali, maka jika bank tersebut adalah bank yang non-sistemik, bukan bank besar yang bisa berdampak negatif terhadap makro kalau ditutup, maka OJK akan mengalihkan bank non-sistemik tersebut ke LPS. Dan LPS akan mengambil alih bank tersebut dan akan menentukan apakah bank ini mau ditutup, dilikuidasi, atau diselamatkan. Dan sebelum melakukan itu, LPS akan melakukan yang namanya lower cost test. Mana biaya yang lebih murah? Menutup, melikuidasi, atau menyehatkan. Ya. Pak Waji, walaupun tidak kita kendaki, tapi kalau terjadi bank bermasalah dan bank besar yang berdampak sistemik, ini kan harus diambil alih, diselamatkan. Ini bagaimana mekanismenya pengambil keputusan agar tidak mengulangi diserang terus kebijakan seperti kasus Senturi. Memang idealnya kita memiliki undang-undang JPSK. Namun sebelum undang-undang tersebut bisa direalisasikan, kita masih memiliki Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Dan ini terdiri dari Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS. Mereka yang akan menentukan apakah suatu bank sistemik akan diselamatkan atau dilikuidasi. Dan kemungkinan besar jika bank tersebut adalah bank besar dan jika ditutup berdampak sistemik terhadap sektor perbankan secara keseluruhan, kemungkinan besar bank tersebut akan diselamatkan. Dan LPS lah yang akan menjadi ujung tombak dari kebijakan perbankan pada saat itu. Tentunya kami sedang berusaha untuk menggolkan undang-undang JPSK. Jika undang-undang tersebut bisa digolkan, bisa direalisasikan di semester kedua tahun ini, otomatis KSSK akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelamatkan bank, terutama khususnya bank yang sistemik. Betul. Nah, sekarang JPSK faktanya belum ada. Kalaupun ada apa-apa, bisa mengambil keputusan. Bisa selama tentunya DPR menyetujui, selama tidak ada peraturan dan undang-undang yang dilanggar, dan selama BI, OJK, Kementerian Keuangan dan nanti DPR dimintakan persetujuan juga. Pasti. Nah, ini bagaimana dengan Bank Umum dan Bank BPR? Sejak dibentuk 2005 ya. Kalau kita bicara BPR ya, dan juga Bank Umum yang ditutup ya. Kalau misalnya dari penjualan aset bank yang ditutup, pendapatan yang tidak cukup untuk menutup kewajiban bank tersebut, walaupun ditalang oleh LPS dulu ya, tentunya kami akan melihat apakah ada dasar hukum untuk menuntut pemilik bank tersebut. Apalagi jika memang bisa terbukti pemilik bank tersebut ikut bertanggung jawab atas kegagalan bank tersebut. Nah, namun jika bank tersebut gagal karena alasan makro, alasan yang di luar kendali pemilik bank dan manajemen bank, tentunya dasar hukum untuk mengejar pemilik bank lebih kecil. Betul. Nah, BPR kan banyak sekali. Sudah banyak pula yang ditutup. Itu umumnya masalah apa, Pak? Hampir semuanya masalah fraud, masalah penipuan internal oleh manajemen atau pemilik. Dan tentunya LPS mengambil tindakan hukum bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian yang di dalam negeri. Untuk kasus Senturi, LPS pun bekerja sama dengan
Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM serta Departemen Luar Negeri atau Kementerian Luar Negeri. Ya. Karena memang saat ini sudah ada mutual legal agreement antara pemerintah Indonesia dan misalnya pemerintah Switzerland. Adakah BPR yang diselamatkan? Sampai saat ini tidak Nggak ada. ada ya. Jadi kalau BPR ya kan tadi masalah ditutup ya. Kembali lagi, sebelum menentukan apakah suatu bank yang non-sistemik akan diselamatkan atau tidak, LPS melakukan evaluasi yang namanya lower cost test. Ya. Akan dilihat mana biaya yang lebih murah, menyelamatkan atau menutup. Dan selama ini lower cost test hasilnya adalah lebih murah untuk menutup, melikuidasi bank. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kondisi LPS? Bagaimana dananya tiap tahun, tiap bulan ya? Itu berapa dapat preminya? Berdasarkan undang-undang, premi yang dibayar oleh perbankan itu 0,2% dari total deposito. Ya. Ya. Sewaktu LPS dibentuk, modal awal LPS itu dari pemerintah sebesar 4 triliun rupiah. Selisihnya, selebihnya itu dari premi yang dibayar oleh perbankan dan dari laba atau imbal hasil yang didapatkan dari investasi LPS di surat utang negara dan SBN. Sekarang dana yang dikelola oleh LPS ya, kita bicara aset ya, sekitar 54 triliun rupiah. Memang besar ya. Namun jika ada krisis keuangan, jika ada lebih dari satu bank sistemik yang harus diselamatkan, dana ini bisa kurang. Ya. Namun kalau misalnya yang terjadi adalah 1-2 bank yang gagal, walaupun itu bank besar, masih relatif baik, masih relatif cukup. Ya. Pemirsa, bagaimana perbankan ke depan? Apakah masih bisa terjadi krisis seperti tahun-tahun sebelumnya? Kami segera kembali.